Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triretno Anjini Saragi, NIM 20040619, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh validitas non-tes, yang dimana validitas non-tes ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dari ranah sikap hidup, keterampilan, dan proses berpikirnya. Dan salah satu contoh uji validitas non-tes adalah angket. Sebenarnya ada beberapa contoh uji validitas non-tes seperti observasi, wawancara, angket, dan lainnya. Tetapi di sini saya menggunakan angket, yang dimana angket ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Nah, angket ini berguna sebagai pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar yang jauh lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga. Tetapi ada beberapa kekurangan dari validitas dari angket ini. Salah satunya yaitu seperti di mana angket ini tidak diisi dengan hal yang sebenarnya, karena para responden memberikan jawaban yang diperkirakan hanya akan memberikan kepuasan kepada pihak penilainya. Nah, contoh dari angket ini seperti yang sudah saya share screen. Yang pertama itu contohnya aspek yang dinilai yaitu aspek pembelajaran. Aspek tujuan pembelajaran yang dimana isinya satu, kesesuaian dasar dengan kompetensi inti, dan kedua, kejelasan tujuan belajar yang ingin dicapai. Nah, ini adalah salah satu contoh angket. Ini adalah salah satu contoh angket. Yang dimana ada beberapa penilaiannya, yaitu ada 4 penilaian, yang dimana nilai 4 ini dianggap sangat baik, nilai 3 baik, 2 kurang baik, dan 1 sangat tidak baik. Nah, dalam mencari validitas non-tes ini hampir sama validitas tes, yang dimana rumusnya tetap sigma. Ini rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratin dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratin. Nah, cara mencari R tabelnya itu N dikurang 2. Nah, di mana diketahui saya mengambil sampel di sini, N-nya itu ada 15 siswa yang bakalan yang telah mengerjakan angket di atas tadi. Nah, di sini saya menggunakan signifikasi 5%, yang dimana pendidikan itu menggunakan signifikasi 5% dan kesehatan menggunakan 1%. Sehingga nilai R-nya adalah 15 dikurang 2. Ini 15 dikurang 2, yang dimana 15 ini adalah siswa yang telah mengerjakan angket tadi, yang dihasilnya 13, dan pada tabel produk momen nilai 13 itu 0,553. Nah, di sini ada nilai produk momen. Nah, ini dia merupakan nilai produk momennya, R tabelnya, yang menggunakan signifikasi 0,553, dan kalau di 1% dianya 0,84 nih, 0,684.
di sini saya akan mengambil soal yang ke-8. Nah, ini nilai hasil yang ke-8 ini nanti akan dianggap sebagai X dan nilai seluruh totalnya ini adalah Y. Nah, nilai total ini nanti adalah nilai Y-nya. Nah, dalam mencari validitas ini pasti menggunakan rumus yang dimana X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Makanya di sini saya buat tabel nilai X-nya dari soal ke-8 tadi, dan Y-nya seluruh nilai total, dan XY-nya 1 dikali 19, hasilnya 19, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang X kuadrat. X kuadrat ini 1 dikuadratin, hasilnya 1, 3 dikuadratin, hasilnya 9, dan sama juga nilai Y-nya, nilai Y ini kita kuadratin. Yang dimana dianya nilai Y-nya ini nih kita kuadratin, jadi 19 kuadrat sama dengan 19 kali 19 yang hasilnya 361. Nah, di sini dalam mencari rumus R hitung itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratin. Nah, kita tinggal masukin nilainya aja. N tadi 15 dan nilai XY-nya ini yaitu di 937. Nah, dari mana sih 937 itu tadi? 937 ini tahu dari nilai keseluruhan dari XY. Begitu pula dengan sigma X-nya 38. Didapat dari nilai sigma X-nya. Dan sigma Y-nya 360 yang kita dapat dari nilai keseluruhan Y tabel di atas tadi. Per akar dari 15 dikali 116 dikurang 38 dikuadratin. Nah, 116 tadi ini adalah nilai yang didapat dari sini. Maaf. Dari sini. Nih. Dari sini. Nilai yang satu-satu ini kita kuadratin terus dijumlahin hasilnya 116 dikali 38 karena sigma X. Nah, sigma X ini bukan sama seperti ini, tapi nilai sigma X ini yang belum dipangkati. Sigma X yang awal tadi, nilai yang awal. Sama seperti nilai yang ini. 15, ini N-nya juga, 8.728 ini didapat dari sigma Y kuadrat yang kita dicari juga, yang satu-satu dikuadratin terus dijumlahin, sama seperti nilai yang ini. Cara mencari untuk Y kuadratnya, dikurang 360. Nah, ini sama, sigma Y-nya juga 360. Karena beda nilai ini sama nilai ini terus dikuadrati untuk 360-nya. Yang dimana hasil dari 15 dikali 937 dikurang 38 dikali 360 yaitu 14.055 dikurang 13.680 per akar dari 296 dikali 1320 yang didapat dari nilai ini. Nih, ini setelah dijumlahin hasilnya akan seperti ini. Yang dimana 14.055 dikurang
13.680 per akar dari 296 dikali 1.320 adalah akar dari 390.720 yang R hitungnya adalah 0,6. Jadi kesimpulannya R hitung lebih besar dari R tabel, yang dimana artinya akan valid. Tapi jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka soal nomor 8 tadi tidak dinyatakan tidak valid. Karena 0,6 lebih besar dari 0,553, maka butir soal 8 dinyatakan valid. Demikianlah dari penjelasan yang saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.